Sebut saja namaku Iwan. Kisah ini terjadi ketika aku dan salah satu temanku, sebut saja namanya Kang Aceng. Kami mendapatkan sebuah borongan pekerjaan untuk memasang kanopi di perusahaan teh di daerah Bandung. Aku dan Kang Aceng memang sudah bergelut di bidang seperti ini sekitar 5 tahunan. Sudah banyak pekerjaan yang kami selesaikan. Biasanya memang kami bekerja ini dengan sistem borongan supaya pekerjaannya lebih cepat dikerjakan dan intinya tidak ribet juga. Namanya juga borongan, kami pasti akan mengerjakannya siang sampai malam karena ingin pekerjaan itu cepat selesai dan kami bisa mengambil pekerjaan yang lain. Tapi tentu saja dengan mengutamakan kualitas pekerjaan kami. Saat itu, lokasi yang kami kerjakan ini jaraknya dari rumah kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Di hari pertama dan kedua, aku dan Kang Aceng ini sepulang bekerja langsung pulang ke rumah. Namun di hari ketiga, kami memutuskan untuk menginap di sana. Karena saat itu kebetulan sedang musim hujan. Jadi ketika lewat maghrib, biasanya daerah Bandung akan diguyur oleh hujan. Ditambah lagi pekerjaan yang sisa sedikit, ya paling di hari keempat kurang lebih pukul 10 ataupun 11 sudah selesai. Jadi tanggung kalau pulang. Namun di sana tak ada tempat yang bisa dijadikan buat kami istirahat. Untuk tidur di dalam perusahaan saja itu tidak mungkin. Security tidak akan mengizinkan orang asing untuk masuk ataupun tidur di dalam. Untuk di pos security itu ukurannya kecil. Ditambah lagi, kami tidak akan nyaman tidur di sana. Saat itu, aku coba ngobrol dengan penjaga atau security di situ. Alhasil, security mengizinkan. Kebetulan di belakang di tempat parkir ada salah satu mobil Obipen. Katanya kami bisa tidur di sana. Bergegas saat itu aku bilang kepada temanku yaitu Kang Aceng, "Kang, security ngizinin untuk nginep di sini. Di belakang katanya ada mobil Obipen. Cukuplah untuk tidur berdua." "Ya udah kalau gitu mah." Saat itu pada pukul 9 malam kami mulai membereskan alat-alat. Alat-alat biasa kami titipkan di pos security. Selesai beres-beres, kami mandi dulu. Kebetulan di pos security ini ada kamar mandi kecil. Jadi kami mandi di situ. Selesai mandi, kami lalu mencari makan dan ngopi di warung yang tak jauh dari perusahaan tersebut. Selesai mengisi perut dan ngopi, kami mulai berjalan ke arah parkiran. Saat itu, tampak sebuah mobil Obipen yang terparkir di parkiran itu. Hanya satu-satunya, tak ada yang lain. Bahkan, suasana saat itu terasa benar-benar sepi dan sedikit mencekam. Kami terus saja berjalan mendekat ke arah mobil Obipen itu. Katanya mobil itu tidak dikunci. Aku buka pintu belakang. Saat kami buka, ternyata di dalam itu sangat kotor dan berantakan. Saat itu, aku dan Kang Aceng lalu berinisiatif untuk membersihkan dulu, karena tidak nyaman tidur di tempat seperti itu. Saat kami membereskan mobil itu, di dalam ada hawa yang sedikit tidak enak, entah kenapa. Dan itu dirasakan juga oleh Kang Aceng. Tapi mau bagaimana lagi, kita sudah terlanjur di sana dan kondisi juga sudah larut malam. Tidak mungkin kita pulang juga. Selesai beres-beres, saat itu aku sempat berbincang-bincang dulu dengan Kang Aceng. Setelah berbincang-bincang, kami mulai memposisikan diri untuk tertidur. Saat itu, aku tidur di jok panjang, begitu juga dengan Kang Aceng. Saat hendak terpejam, entah kenapa, perasaan tidak enak dan rasa mencekam itu kembali hinggap. Namun aku coba tepis kembali. Apa mungkin karena pertama kali aku tidur di tempat seperti ini? Tapi biasanya juga tidak ada. Cepat-cepat aku tepis pemikiran seperti itu. Lama-kelamaan, karena badan yang terlalu lelah, akhirnya aku bisa tertidur.
Entah pukul berapa saat itu. Namun tiba-tiba telingaku ini mendengar kaca mobil itu seperti ada yang mengetuk. Awalnya aku biarkan saja. Namun lama-kelamaan ketukan itu terus saja berulang. Hingga akhirnya aku mulai membuka mata. Saat aku membuka mata, aku langsung melihat ke arah kaca. Di sana tampak tidak ada siapapun. Aku bangkit dari tempat tidurku. Aku berjalan ke arah kaca. Saat aku lihat di sekeliling, ternyata di sana tak ada siapapun. Di halaman parkir itu benar-benar sepi. Apa aku salah dengar ya? Beberapa kali aku pastikan dengan melihat sekeliling. Dan benar saja, di sana benar-benar sepi. Jadi aku putuskan untuk kembali ke jok panjang. Kulihat Kang Aceng. Saat itu dia sudah tertidur dengan terlelap. Bahkan dia sampai mendengkur dengan keras. Aku coba untuk merebahkan tubuh dan memejamkan mata kembali. Namun parahnya saat itu mataku menjadi sukar untuk terpejam. Memang aku mempunyai kebiasaan. Ketika tidurku terganggu, aku pasti susah untuk tidur kembali. Saat aku berusaha untuk memejamkan mata, aku merasakan di dalam mobil ini seperti ada angin yang berhembus. Angin itu terasa benar-benar dingin. Sempat aku merasa aneh, karena saat itu pintu dan kaca mobil dalam keadaan tertutup. Tak ada yang terbuka. Jadi dari mana angin ini datang? Saat itu aku coba bangunkan Kang Aceng. Kang, bangun Kang. Namun Kang Aceng ini tidak mau terbangun. Dia masih terlelap dengan tidurnya. Jadi saat itu, aku coba untuk paksakan kembali mata ini terpejam. Aku coba tutup mataku. Belum lama aku menutup mata, saat itu aku kembali mendengar bahwa kaca mobil ini seperti ada yang mengetuk. Awalnya aku biarkan kembali, namun kali ini suaranya keras, bahkan seperti digedor-gedor. Lekas aku membuka mata dan bangun. Saat aku bangun dan menatap ke arah kaca mobil, di situ aku benar-benar terkejut. Karena aku melihat di kaca mobil itu banyak anak kecil yang mengintip. Kalau anak kecil wajahnya biasa itu tidak masalah. Ini yang membuatku takut. Wajah si anak kecil itu tampak benar-benar menyeramkan. Sebagian ada wajahnya yang hancur. Ada yang wajahnya yang pucat. Dan yang lebih menakutkannya lagi, ada anak kecil yang matanya itu bolong. Mereka menatap ke arahku dengan tatapan yang cukup tajam. Astagfirullah. Kang Aceng, Kang. Bangun Kang, woi, Kang Aceng. Aku berusaha dengan keras menggoyang-goyangkan tubuh Kang Aceng supaya dia bangun. Alhasil, dia mulai terbangun. Kenapa sih Wan? Ganggu orang tidur. Ada apa? Kang, itu Kang. Lihat Kang di kaca Kang. Kang Aceng mulai membuka mata dan melihat ke arah kaca mobil. Saat dia melihat ke arah kaca mobil, sosok anak kecil itu masih ada dan mengintip kami dari luar kaca mobil itu. Kang Aceng yang terkejut langsung duduk. Astagfirullah. Wan, tenang Wan. Ini bukan manusia Wan. Tenang. Baca doa Wan, baca doa. Tampak Kang Aceng lalu berkomat kamit seakan membaca doa. Namun aku kurang mendengar apa yang Kang Aceng bacakan. Mulutnya berkomat kamit dan kulihat ke arah kaca mobil. Sosok anak kecil itu mulai menjauh. Namun terdengar tawa anak kecil itu yang seperti berlarian. Karena penasaran, aku mendekat ke arah kaca mobil. Aku intip. Namun saat aku intip, sosok anak kecil yang banyak tadi itu sudah hilang entah kemana. Namun suara tawanya masih terdengar. Kang, udah gak ada Kang. Tapi tawanya masih kedengeran Kang. Tenang Wan. Kang Aceng terus merapalkan doa. Saat itu, suara-suara anak kecil itu
menghilang begitu saja. Aku kembali duduk di jok panjang. Kang Aceng masih memejamkan mata. Belum tenang dari situasi seperti itu, tiba-tiba pintu mobil di belakang ini itu bergoyang-goyang. Bahkan si mobilnya juga ikut bergoyang. Aku langsung panik saat itu. Kang, ada apa ini Kang? Kang. Saat melihat ke arah pintu belakang, pintu itu seakan ingin dibuka paksa dari luar. Astagfirullah Kang, itu naon Kang, Kang. Kang. Astagfirullah, astagfirullah. Tenang Wan, tenang Wan, tenang. Kang Aceng mulutnya terus saja berkomat-kamit. Dia mulai bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat ke arah pintu belakang. Dengan perasaan cemas, aku terus saja menatap Kang Aceng. Pelan-pelan Kang Aceng mulai mendekat. Dia langsung buka pintu belakang mobil. Saat dibuka, di luar benar-benar sepi. Tak ada apapun. Kang Aceng langsung keluar. Bergegas, aku pun mengikutinya dari belakang. Aku bersembunyi di belakang tubuh Kang Aceng sambil melihat sekeliling. Di luar, hawanya benar-benar mencekam dan tampak sunyi. Tak ada siapapun, hanya kami berdua di sana. Kang, gak ada siapa-siapa Kang. Kang Aceng tidak meresponku. Dia terus berkomat-kamit, entah apa yang dibacakannya. Udah aman Kang. Saat itu, aku berjalan ke depan Kang Aceng. Aku masih melihat sekeliling. Kulihat ke samping mobil, di kiri dan di kanan. Di sana tak ada apapun. Merasa keadaan sudah tenang, di situ aku benar-benar ingin menenangkan diriku. Bergegas aku keluarkan rokok dari saku celanaku. Saat rokok hendak aku nyalakan, di situ aku kembali mendengar ada suara cekikikan tawa perempuan. Aku langsung celingak-celinguk ke kanan dan kiri mencari sumber suara. Kang, ada lagi Kang. Aku langsung melompat dan rokok sempat aku lempar. Aku langsung bersembunyi kembali di belakang tubuh Kang Aceng. Kang Aceng masih memejamkan mata dan tangannya seperti diarahkan ke atas. Aku masih melihat sekeliling. Suara tawa perempuan itu sangat jelas dan terdengar benar-benar menyeramkan. Saat itu, pandanganku langsung tertuju ke salah satu pohon mangga yang berada di pojokan parkiran. Karena aku merasa sumber suara itu berasal dari pohon tersebut. Aku coba tajamkan pandanganku. Saat aku lihat, tiba-tiba ada sesosok perempuan yang keluar dari rimbunan daun tersebut. Ia melayang. Aku sangat ketakutan. Sosok perempuan itu menggunakan pakaian putih dengan rambut acak-acakan. Dia tertawa cekikikan dan melayang ke arah kami. Aku langsung ketakutan saat itu juga. Aku langsung bersembunyi di belakang tubuh Kang Aceng. Kang, itu Kang, kuntilanaknya Kang, kuntilanaknya kesini Kang. Aduh, kumaha Kang? Tenang Wan. Baca doa Wan. Ucap Kang Aceng coba menenangkanku. Aku saat itu benar-benar panik. Aku masih bersembunyi di belakang tubuh Kang Aceng. Sesekali aku coba mengintip. Namun saat aku mengintip, sosok kuntilanak itu melayang tepat di atas kami sambil terus cekikikan. Dia melayang berputar-putar mengelilingi kami. Astagfirullah Kang Aceng. Astagfirullah. Tenang Wan. Akang usir, tenang. Saat itu, tangan Kang Aceng seperti diarahkan kepada sosok kuntilanak tersebut. Dan tak berapa lama, suara tawa sosok kuntilanak itu berubah menjadi suara tangisan. Aku coba mengintip. Sosok kuntilanak itu melayang dan mundur pelan ke arah pohon mangga kembali. Saat sampai di pohon mangga, tiba-tiba sosok itu menghilang. Aku terus menatap sosok itu, sambil Kang Aceng terus mengarahkan tangannya ke arah pohon mangga. Mulutnya tidak berhenti-henti berkomat-kamit, entah apa yang dibacakannya. Ada sekitar 5 menit dengan posisi seperti itu. Aku hanya terdiam. Suasana benar-benar hening. Kang, udah gak ada Kang.
Udah pergi. Tenang. Udah diusir. Aman pokoknya mah. Ada setan. Biar Aceng yang hadepin. Jangan gitu Kang, ntar malah muncul lagi Kang. Tenang. Beneran udah aman nih Kang. Asli Kang. Takut aku mah Kang. Baru pertama kali diganggu kayak gituan. Padahal udah sering kan nginep di tempat kayak ginian. Tapi baru pertama kali Kang. Saat itu aku mengambil rokok yang terjatuh di tanah. Ambil dan aku nyalakan. Aku ngobrol dengan Kang Aceng, berharap mengusir rasa takutku saat itu. Kami berdiam di depan pintu mobil di belakang. Kang, Akang bisa ngusir kayak gituan Kang? Tenang aja, biar kayak gituan mah Akang yang hadepin. Tapi jangan gitu Kang, ntar malah datang tambah banyak lagi Kang. Tenang aja, nih Akang teh kayak gini bukan sekali dua kali Wan. Udah sering Akang hadepin. Apalagi dulu zaman nyari nomor togel tuh di kuburan. Akang sering datang tuh ke kuburan. Gak ada tuh yang nunjukin ke muka Akang. Malahan nomor yang keluar. Tuh hebat dong Kang, ucapku saat itu. Kami terus saja berbincang. Sampai rokok yang kuhisap ini habis. Dan saat rokok aku lemparkan, di situ aku mencium ada aroma singkong bakar. Aku coba mengendus-endus. Kang, Akang nyium gak Kang? Nyium apaan? Kayak wangi singkong bakar Kang. Padahal kan di sini sepi Kang. Masa ada orang yang ngebakar singkong bakar Kang? Namun lama kelamaan, aroma bau singkong bakar itu mulai berubah menjadi bau apak dan kesananya mulai tercium aroma bau busuk. Kang, kok baunya kayak gini Kang? Tenang Wan. Dan saat aku melihat sekeliling, pandanganku tiba-tiba melihat ke arah pohon mangga. Dan di situ aku melihat ada sesosok makhluk tingginya sekitar 2 meter lebih. Badannya dipenuhi oleh bulu, warnanya hitam. Tangannya panjang, bahkan sampai melebihi lututnya. Makhluk itu berjalan mendekat ke arah kami. Dan sepertinya bau itu berasal dari sosok tersebut. Astagfirullah Kang, itu makhluk naon Kang? Kang, aduh, astagfirullah. Saat itu kakiku langsung gemetar. Ingin rasanya aku berlari meninggalkan tempat itu. Namun Kang Aceng memegangiku. Tenang Wan, tenang. Aku lihat sosok itu benar-benar menyeramkan. Apalagi kuku-kuku makhluk itu sangat panjang. Dengan sorot matanya yang berwarna merah. Seakan marah ke arah kami. Sosok itu terus mendekat. Kulihat Kang Aceng kembali berkomat kamit, serta tangannya diarahkan ke sosok tersebut. Saat itu, tiba-tiba kami mendengar suara. Sok sini, usir aing. Ujar makhluk tersebut. Aku benar-benar ketakutan karena suaranya ini benar-benar terdengar sangat menyeramkan. Kang Aceng sampai keringat dingin saat itu karena kulihat keringatnya mengucur memenuhi tubuhnya. Dan saat aku menoleh ke arah sekitar, kulihat anak kecil yang tadi sempat mengintip dari balik kaca itu kembali bermunculan. Kini tambah banyak. Anak kecil itu berlarian di sekitar kami. Aku benar-benar ketakutan. Apalagi saat ada salah satu anak kecil yang menarik-narik celanaku. Aku langsung meloncat ke arah Kang Aceng. Kang, itu Kang. Aduh Kang, anak kecil Kang. Astagfirullah Kang. Aduh, astagfirullah Kang. Astagfirullah. Kang, takut Kang, aduh Kang. Kang Aceng tidak menjawab ketakutanku. Dia seperti terus membacakan doanya. Sosok makhluk tinggi besar itu kini mulai benar-benar dekat. Jaraknya kurang lebih sekitar 2 meteran dari kami. Saat itu aku benar-benar panik. Apalagi aku mulai mendengar kembali suara cekikan tawa perempuan yang sempat diusir oleh Kang Aceng. Aku coba melihat sebentar.
Dan sosok itu melayang tepat di belakang makhluk yang tinggi besar itu. Karena sudah ketakutan, awalnya aku ingin berlari ke arah pos security. Namun saat aku hendak berlari, beberapa anak kecil seperti menghalangi jalanku. Jadi saat itu keputusanku yaitu menarik Kang Aceng masuk ke dalam mobil. Aku tarik Kang Aceng. "Kang, masuk Kang." Bergegas aku tutup pintu mobil saat itu. Di dalam mobil, perasaanku sudah tidak karuan. Detak jantungku pun benar-benar berdetak sangat kencang. "Kang, kok makhluknya tambah banyak Kang? Bukannya malah pergi?" "Aduh, gak tahu Wan. Biasanya gak kayak gini Wan. Biasanya langsung kabur. Ini malah tambah banyak." Dan saat itu, mobil seperti digoyang-goyang. "Astagfirullah, tolong, tolong, tolong," ucapku saat itu. Yang lebih parahnya lagi, di tengah-tengah ketakutanku saat itu, tiba-tiba mobil Obi Pen itu menyala. Aku dan Kang Aceng tambah panik saat itu. Pandanganku langsung melihat ke arah depan, tepat ke arah jok supir. Saat aku melihat di jok supir itu ada sosok makhluk tanpa kepala yang sedang duduk di sana. Tangannya memegangi setir mobil itu. Dari lehernya itu mengucur darah segar. Saat itu ketakutanku sudah benar-benar memuncak. Jadi aku putuskan untuk nekat saja keluar dan berlari ke arah pos security. Aku buka pintu secara paksa. Saat aku buka, kulihat makhluk itu berada di depan pintu tersebut. Saat itu aku langsung melompat. Parahnya, saat Kang Aceng melompat, aku sempat menoleh ke belakang. Kang Aceng seperti dipegang tangannya oleh makhluk yang tinggi besar itu. Kang Aceng dilempar. Posisinya itu, dia dilempar langsung jatuh di depanku. Aduh, aduh, An. Bergegas saat itu, aku langsung angkat Kang Aceng. "Ayo Kang, kabur Kang." Dengan susah payah, aku berlari ke arah pos security. Di belakang, suara tawa makhluk-makhluk tersebut benar-benar terdengar sangat menyeramkan. Aku tidak peduli lagi saat itu. Tidak berani aku menoleh ke belakang. Tujuanku hanya satu, yaitu sampai di pos security depan. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pos security. Saat sampai di pos security, security yang melihat wajahku pucat dan sangat ketakutan, itu tampak biasa saja. Kenapa? Diganggu setan? Aku hanya mengangguk saat itu. Security itu hanya menghela napas panjang. Dia lalu masuk ke dalam dan tak berapa lama kemudian dia keluar sambil membawa 2 gelas air minum. "Diminum dulu." "Makasih Pak." Saat itu aku terus coba untuk menenangkan diriku, termasuk Kang Aceng. Dia masih meringis kesakitan. Dia pegangi tangannya yang sebelah kiri. Ada sekitar 5-10 menitan. Dirasa keadaan sudah benar-benar tenang. Di situ aku tanya kepada Kang Aceng, "Kang, tangannya sakit?" Iya Wan, ada." Dan saat aku lihat tangan Kang Aceng di sebelah kiri, di situ seperti ada bekas cengkraman. Bekas cengkraman itu membentuk hitam legam seperti luka memar. "Kang, itu bekas tadi." "Iya." Sakit bener Wan. Asli itu nyeri digerakinnya." "Kok bisa diganggu kayak gitu, kenapa?" Aduh. Di situ aku menceritakan kejadian yang aku alami bersama Kang Aceng. Kang. Di sini memang makhluknya itu banyak, memang iseng, tapi nggak pernah sampai kayak gitu. Biasanya makhluk itu tambah parah menyerang kalau diusir. Dulu pernah, waktu pertama-tama karyawan di sini sering diganggu, pernah didatengin dukun tuh buat ngusir, tapi malah tambah parah. Dukunnya juga tidak mampu, malah gangguan-gangguan ke karyawan lebih menjadi. Jadi dibiarin. Saya mah udah nggak aneh. Kalau kita biarin, itu cuma lewat biasa Kang. Jangan ditantang.
Mending kalau mampu nantangin. Ini kalau enggak, hasilnya kayak gini kan. Kang Aceng hanya terdiam. Aku juga hanya diam karena bingung harus berbuat apa lagi. Saat itu, security di sana membuatkan kopi dan mie rebus buat kami. Kami benar-benar berterima kasih kepada security tersebut karena dia sudah berbuat baik kepada kami. Malam itu, kami habiskan waktu untuk mengobrol di sana. Aku sempat bertanya kepada security itu, apakah dia bisa mengobati Kang Aceng? Dia hanya menggelengkan kepala. Dia tidak sanggup untuk menangani hal-hal seperti itu. Esok paginya, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan karena kondisi tangan Kang Aceng yang seperti itu. Jadi aku antarkan dulu Kang Aceng untuk menemui salah satu dukun yang memang terkenal di tempatku. Singkat cerita, sesampainya di sana, Kang Aceng langsung diobati. Namun, saat diobati tangannya, Kang Aceng ini sempat kesurupan. Dia ngamuk-ngamuk. Menurut makhluk yang masuk ke tubuh Kang Aceng, makhluk itu tidak mau melepaskan Kang Aceng karena Kang Aceng sudah menantangnya. Aku sempat ngeri juga. Untungnya si dukun tersebut bisa menangani makhluk itu dan makhluk itu bisa keluar dari tubuh Kang Aceng. Anehnya, saat makhluk itu keluar, bekas legam di tangan Kang Aceng itu tiba-tiba menghilang. Dan tangannya seketika itu juga langsung bisa digerakkan. Aneh, tapi itu benar-benar terjadi. Saat selesai dari rumah dukun tersebut, hari itu kami libur sehari, jadi tidak melanjutkan pekerjaan. Besoknya, baru kami kembali ke sana untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Selesai pekerjaan, kami ucapkan terima kasih juga kepada security yang sempat membantu kami saat itu. Namun dia menolak ketika kami memberikan rokok. Jadi saat itu kami berkali-kali ucapkan terima kasih saja. Setelah selesai dan membawa alat-alat, kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Di sepanjang perjalanan, di situ aku bilang kepada Kang Aceng, Kang, jadiin pelajaran nih Kang. Jangan kayak gitu di tempat lain. Soalnya kita nggak tahu kan, kalau makhluk tersebut malah terusik dengan cara kita ngusirnya. Iya Wan, padahal biasanya nggak pernah kayak gitu. Ya mudah-mudahanlah nggak pernah ngalamin lagi kayak gini, ucap Kang Aceng. Dan setelah kejadian itu, jujur saja, kami tidak pernah berani lagi menginap di tempat kerja kami. Kecuali kalau pekerjaannya berada di luar kota. Itu juga bisa dipastikan. Kalau di tempat kami menginap ini, disediakan ruangan. Dan kami tidak pernah berani macam-macam. Khususnya Kang Aceng. Dia benar-benar bungkam dan tidak pernah lagi menantang-nantang makhluk seperti itu. Ya mungkin bukan menantang, hanya mencoba mengusir saja. Tapi beda ceritanya ketika makhluk yang mendiami tempat tersebut merasa terusik dan tidak mau diusir. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.